Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulkifli, NPM 2021020444 Prodi Hukum Tata Negara semester 4 kelas A. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai pendekatan filsafat hukum atau ilmu hukum dan ilmu sosial. Dosen pengampunya Hervin Yogi Pradikta MHI. Langsung saja, ilmu hukum. Beberapa pendapat mengatakan bahwa karena filsafat hukum merupakan bagian khusus dari filsafat pada umumnya, maka berarti filsafat hukum hanya mempelajari hukum secara khusus, sehingga hal-hal non-hukum menjadi tidak relevan dalam pengkajian filsafat hukum. Sebagai filsafat hukum tunduk pada sifat-sifat, cara-cara, dan tujuan-tujuan dari filsafat pada umumnya. Di samping itu, hukum sebagai objek dari filsafat hukum akan mempengaruhi filsafat hukum. Dengan demikian, secara timbal balik antara filsafat hukum dan filsafat saling berhubungan. Adapun menurut Purnadi, Karaka dan Suerjono, hukum dapat diartikan sebagai satu ilmu pengetahuan, disiplin, norma, tata hukum, petugas, keputusan penguasa, proses pemerintahan, sikap, tindak, ajek atau perilakuan yang teratur, serta jalinan nilai-nilai. Maksud jalinan nilai-nilai yakni jalinan dari konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap sebagai dan buruk, tentang apa yang dianggap baik dan buruk. Adapun ilmu filsafat sosial. Filsafat sosial merupakan cabang filsafat yang mempelajari persoalan kemasyarakatan secara kritis, radikal, dan komprehensif. Menurut Plato dan Aristoteles, susunan masyarakat mencerminkan susunan kosmos yang abadi. Manusia berkewajiban untuk menyesuaikan diri dengan susunan itu dan menaati demi keselamatannya. Kalau tidak, ia menghancurkan dirinya. Pada abad pertengahan, masyarakat Eropa masih memperlihatkan pada pola dasar yang sama, hanya sekedar mengeroksi terhadap paham Plato dan Aristoteles. Paham tentang otonomi kosmos diganti dengan paham heteronominya, yaitu kepercayaan bahwa kosmos tidak berdiri sendiri, tetapi bergantung pada kemahakuasaan Allah. Ketertiban kosmos adalah suatu ketertiban yang telah diciptakan. Adapun perubahan hukum dan sosial. Proses terjadinya perubahan-perubahan pada masyarakat di dunia pada dewasa ini merupakan suatu gejala yang norma yang pengaruhnya menjalar dengan cepat dan bagian-bagian lain dari dunia. Antara lain berkat adanya komunikasi modern dengan startup teknologi yang berkembang dengan pesatnya. Adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial pada umumnya dapat dikatakan bahwa sebab-sebab terjadinya perubahan-perubahan sosial dapat bersumber pada masyarakat itu sendiri, dan ada yang letaknya di luar masyarakat tersebut, yaitu yang datangnya sebagai pengaruh dari masyarakat lain atau dari alam sekelilingnya. Sebab-sebab yang bersumber dari masyarakat itu sendiri adalah antara lain bertambahnya atau berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan, dan terjadinya revolusi. Suatu perubahan sosial dapat bersumber pada sebab-sebab yang berasal dari luar masyarakat tertentu, misalnya itu sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam, peperangan, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, dan sebagainya. Mungkin sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.